Halo Bu, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Gimana Bu Tessa, sudah siap? Sudah siap Pak. Oke. Jadi Bu Eni ini dari PKN Ibu ya? Iya, Ya. saya Ibu yang sudah siap-siapkan semua ya Bu ya? sudah Pak. Dengan supervisi, kira-kira apa Bu tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan besok? Baik, tujuan pembelajarannya untuk materi ini itu adalah menjelaskan dan menganalisis latar belakang terjadinya sengketa antara Indonesia dengan Malaysia terkait dengan data terbatas. Itu untuk tujuan materi pembelajarannya. Ya. Selain itu juga nanti ada tujuan untuk mengolah diri anak, termasuk karakter, kemudian hal-hal baik budaya positif yang ada pada negara. Ya, ya. Oke, jadi itu tujuannya ya Bu ya. Iya. Lalu area pengembangan yang tidak dicapai kira-kira apa ya Bu ya? Bisa. Area pengembangannya yang jelas besok ada saya menggunakan pembelajaran sosial emosional dan diferensiasi Pak. Jadi dari sosial emosional tentunya membawa anak untuk sadar akan dirinya. Besok saya yang mengambil untuk hal-hal baik yang harus dilakukan, bahwa setiap anak itu memiliki hal baik yang pasti dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang diferensiasi nanti meliputi seperti biasa diferensiasi proses dan seterusnya, itu untuk melihat dan juga mengakomodir bakat minat. Ya, jadi untuk pembelajaran nanti menggunakan kompetensi sosial, emosional dan berdiferensiasi ya Bu. Betul. Oke, mantap Bu ya. Terus strateginya Bu yang mau dipersiapkan kira-kira besok? Strateginya untuk strategi pembelajarannya tentu dengan diferensiasi Pak. Di diferensiasi di sana ada diferensiasi konten, kemudian produk dan juga proses. Jadi di sana anak nanti akan belajar sesuai dengan misalkan pada saat konten dia akan memilih apakah membaca dan melihat video. Jadi nanti akan ada apa namanya peralatan-peralatan ya Bu? Iya. Yang akan dipakai untuk Iya. pembelajaran ya. Iya. Untuk metodenya bisa menggunakan discovery learning. Untuk metodenya discovery learning. Iya. Baik, itu yang sudah dipersiapkan. Untuk RPP sudah siap ya Bu ya? Sudah siap Seperti Pak. yang kemarin kita bicarakan. Iya. Oke, semoga besok bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala. Terima kasih Bu. Terima kasih Tetap Bapak. semangat. Semangat Pak. Siap, gerak. Setengah kencang kanan, gerak. Gerak.
Ekonomi ngumpul ya? Enggak kebawa. Aku cuma bawa bahasa Inggris. Itu dari aku. Baik, minggu yang lalu sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Apa? Pulau. Pulau terdekat di Indonesia ya. Hari ini mau belajar apa sih? Kita hari ini akan belajar tentang sengketa wilayah di Indonesia. Baik, rekan hari ini setelah kemarin melihat pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia, ada yang sudah menjadi milik negara lain, ada yang masih diperjuangkan oleh negara Indonesia. Hari ini kita akan bersama-sama melihat sengketa antara Indonesia dengan Malaysia terkait dengan batas wilayah. Coba kalau bertanya mengapa sih kok diambilnya dengan Malaysia? Karena berdekatan. Ya, berdekatan dengan wilayah Indonesia. Kita akan melihat di sini apa yang akan kita capai. Yang pertama adalah kita lihat diharapkan dapat atau mampu menjelaskan dan menganalisis latar belakang terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Tadi satu penyebabnya sudah kalian kemukakan, yaitu karena Indonesia dan Malaysia berdekatan. Oke. Kemudian hal yang akan dilakukan tadi menyanyikan lagu Sabang sampai Merauke sudah. Kemudian nanti menuliskan perasaan dan hal yang baik sudah dilakukan hari ini dari kamu bangun tidur. Apa sih hal baik yang sudah kamu lakukan? Ya. Kemudian setelah itu membaca tentang sengketa batas wilayah nanti dari buku cetak. Buku cetak semua. Oke. Kemudian membahas tentang artikel atau menonton, nanti ada pilihan, boleh kamu menonton, boleh membaca artikel. Nanti yang akan saya share linknya ke salah satu temanmu, nanti akan di-share ke kelas, gitu ya. Nah, ini dilakukan secara berkelompok nanti ya. Nanti berkelompoknya tidak usah jauh-jauh, satu baris, gitu ya. Kemudian setelah itu membacakan hasil dari diskusi nanti beberapa. Kemudian terakhir nanti tugas mandirinya adalah membuat poster atau infografis cinta NKRI, gitu ya. Tapi ini dibawa semua hari ini. Baik, kita akan masuk ke sini menuliskan perasaan. Kata kecil cinta dari saya. Kalau itu ya. Ya, perasaanmu hari ini, kemudian hal baik yang sudah kamu lakukan dari kamu bangun tidur sampai tadi kamu sekolah. Kamu masih tidak
Kerjakan sendiri hal baiknya kan masing-masing, nggak pakai nyontek. Saling sama orang tua gitu ya. Iya. Kan apa Pak? Iya, cara pertamanya adalah anggun. Dilanjutkan hano. Dilanjutkan kira. Jangan dibalik nih, tapi sampaikan kok dibalik. Ingat, double tipnya jangan dibuang sembarangan ya. Saya itu double tip siapa? Ya sudah, kalau ada duduknya, tidak usah membaca punya teman. Ayo, siapa lagi? Sudah semua? Oscar, sudah belum Oscar? Ayo, Pino. Ayo, Oscar. Baik, dari sekian anak, 80% senang perasaannya sama anak. Ya, oke. Kemudian hal baik yang sudah dilakukan banyak. Hal baik tidak hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri sendiri. Semua mandi tadi pagi? Mandi. Berarti kan hal baik dilakukan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Kalau nggak mandi, orang lain juga akan kebablasan. Ya, sarapan, kemudian ada yang membantu orang tua masak, cuci piring, ya kan? Berdoa nggak puas, tadi paginya nggak puas siapa yang berdoa bangun tidur, nggak berdoa, ya berdoa itu harus dilakukan ya. Jadi ini hal-hal yang baik yang harus sudah kamu lakukan, terus lakukan dan terus lakukan. Karena pada dasarnya manusia itu baik, nggak ada yang enggak. Oke, kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya setelah kalian menuliskan hal yang baik dan juga perasaannya. Ya, mudah-mudahan sampai nanti siang, sampai nanti sore, nanti malam tetap dengan senang. Kalau yang belum masih yang biasa aja, berarti nanti mudah-mudahan berikutnya setelah kita pelajaran PR dipastikan gitu ya. Oke. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Apa yang harus dilakukan berikutnya? Coba masih ingat nggak? Setelah menuliskan hal baik, apa yang dilakukan? Silahkan ceritanya di belakang. Kita akan interaksi. Kita akan berinteraksi, membaca
dari versi Petra halaman 190 sampai 190. Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia itu adalah negara baru. Negara sebelumnya siapa yang menguasai daerah itu adalah Belanda dan Inggris. Maka negara baru Indonesia dan Malaysia itu dapat menguasai
kekayaan dan wilayah negara yang lama. Tahu ya? Maksudnya berarti ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Kita lanjut dengan istilah berikutnya. Yuk Nancy, silakan Nancy. Yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Iya. Jadi menyatakan bahwa di sana tidak akan memberikan atau membebani negara yang tidak ikut atau ikut bagian dalam perjanjian. Jadi kalau negara itu nggak ikut ambil bagian dalam perjanjian, dia tidak akan diberi tanggung jawab dan kewajiban. Kita lihat coba yang MOU Indonesia dengan Belanda tahun 1973. Ada di sana. Nah, MOU Belanda dengan Indonesia tahun 1973, di sana yang terlibat hanya Indonesia dan Belanda. Malaysia kan Belanda? Malaysia. MOU itu yakin? Coba dilihat di halaman 191. 191. Indonesia dan Belanda yang 191. Oke, 191 di sana MOU-nya 1973 antara Indonesia dan Belanda. Oke, Indonesia dan Belanda berarti di sana yang terlibat yang memiliki tanggung jawab hanya Indonesia dan Belanda. Kan bukan perjanjian Indonesia, Belanda, Inggris ya, gitu ya. Berarti Inggris tidak masuk ke situ, tidak punya tanggung jawab. Yang punya tanggung jawab untuk mematuhi perjanjian itu hanya Indonesia dan Belanda. Ngerti? Tahu maksudnya? Ada yang mau tanya kan? Oke, lanjut. Handuk mengenai geleng-geleng kepala berarti dari terakhir. Sebutkan dasar hukum batas wilayah periode kemerdekaan. Di sana ada berapa? A, B, C, dan D. Yang tahun di atas 1945 yang mana? 1973. Yang pertama tahun berapa? 1891. Kakek itu sudah lahir belum? Sudah. Itu perjanjian antara apa dengan apa? Belanda dan Inggris. Selanjutnya 1915 antara Belanda dan Inggris. Lanjut berikutnya 1928 antara Belanda dan Inggris. Dan yang terakhir MOU 1973 antara Indonesia dan Belanda. Jadi mengapa penyebabnya apa sih yang menyebabkan antara Indonesia dan Belanda itu Indonesia dengan Malaysia itu kok sering rebutan wilayah perbatasan selain berdekatan? Tadi kamu sudah baca latar belakangnya di halaman 190. Apa coba? Yang membuat Indonesia itu sering rebutan batas wilayah dengan Malaysia selain berdekatan, tadi sudah nomor 1 berdekatan. Yang kedua, misalkan seperti kemarin si Padang dan Bintan ya, yang sudah menjadi milik Malaysia. Apa sih yang menyebabkan menurutmu? Karena merupakan wilayah warisan yang kadang tidak jelas batas. Jadi warisan. Malaysia mewarisi Inggris, Indonesia mewarisi Belanda. Kemudian kalau kemarin yang si Padang dan Bintan apa penyebabnya selain karena masalah nggak jelas ini milik Belanda atau ini milik Inggris? Selain itu apa? Dari Indonesia sendiri dulu tahun itu 2002 apakah wilayah-wilayah perbatasan itu sudah dilurusi dengan baik? Nah, ya. Maka sekarang wilayah-wilayah perbatasan itu diurusi oleh negara Indonesia supaya tidak lepas dari negara Indonesia. Oke. Jadi
kegiatan berikutnya kita akan berkelompok setelah ini. Silakan Fitri, di sana sudah saya sharing, nanti saya lihat. Di berikutnya kita akan melihat kasus-kasus sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Ada dua opsi. Nanti dalam kelompok silakan memilih mau yang bacaan atau mau yang video. Kalau bacaan berarti membaca, kalau yang video berarti menonton. Oke? Silakan sekarang berkelompok, tidak usah jauh-jauh, berdekatan saja, ya. Jadi 5 kelompok saja, 1, 2, 3, 4, 5, berarti yang sana nanti bergabung. Oke, ke belakang, sudah siapkan. Jadi saya. Oh, enggak, ini yang bergabungnya ini, yang sedikit. Oke, langsung ke belakang. Ya ini nanti kan di sini berganti-ganti. Ayo, silakan berdekatan langsung membentuk kelompok dengan teman. Oke, langsung ke depan atau ke belakang? Pilih kelompok. Sini, sana, sini, sana.
berita atau masalah yang dibahas adalah atau perbatasan Indonesia merusak operator alat berat perusahaan sawit Malaysia. Kedua, siapa yang terlibat dalam berita oknum karyawan perusahaan sawit Malaysia. Ketika alasan terjadi masalah tersebut, ketika alat berat Malaysia membuat parit dari aktivitas tersebut, kemudian merusak patok perbatasan wilayah negara Indonesia tersebut. Apakah sikap pemerintah terhadap masalah tersebut agar tidak terulang kembali? Meningkatkan pembinaan teritorial, memberikan peringatan dan surat-surat kepada alat berat. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, dari kelompok mana? Yang video siapa aja coba tunjuk tangan? 1, 2. Adakah yang perlu dilengkapi dari kelompoknya ya? Yang berbeda? Oke, Anggun silakan. Ada yang berbeda, Anggun apa? Anggun gimana, Anggun? Ya, silakan dibaca, Anggun. Yang kedua, siapa yang terlibat dari berita? Yang pertama itu ada Satgas, Pentas, Unit 144, Jaya juga yang memberikan peringatan dan teguran pada operator alat berat tersebut. Jadi ada selain oknum, ada dari pihak unit ya, Satgas unit yang memang bertugas untuk menjaga perbatasan. Benar nggak? Iya. Di kelompok ini ada yang berbeda? Sama oknum dan dari Satgas. Oke. Nomor berikutnya apakah ada yang berbeda, Anggun? Ya, di kelompoknya tidak ada. Berarti yang lain sama ya. Upaya pemerintahnya sama tidak? Ya, nanti dibaca ya upaya pemerintahnya di situ. Upaya pemerintahnya yaitu pemerintah bersikap tegas dan nyata terhadap Malaysia. Oh ya, bersikap tegas dan nyata terhadap Malaysia. Nyatanya itu seperti apa, Mbak? Ya, nyata kalau misalnya kan memberi teguran langsung gitu ya. Sama ibu memberikan peringatan serta teguran. Oh iya, berarti oknum oke, berarti di sana nyatanya adalah langsung memberikan teguran teguran kepada. dan peringatan. Oke, di kelompok itu ada yang berbeda upaya pemerintahnya? Yang nomor tadi sama, jadi langsung memberikan teguran. Baik, tentang kelompok itu. Siapa yang mau mengucapkan dulu? Oke, silakan sih. Yang keras. Isi berita atau masalah yang dibahas adalah tentang sengketa perbatasan Indonesia dengan Malaysia, area darat dan laut. Siapa yang terlibat dalam berita atau tokoh dalam berita tersebut yaitu Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Alasan terjadi masalah tersebut adalah karena adanya beberapa pulau yang tak ada borderline atau garis lintas batas yang benar-benar jelas, yang ada hanya patok-patok saja dan berada di kedua negara. Patok mulai tertutup hutan. Apa sikap pemerintah terhadap masalah tersebut agar tidak terulang kembali? Pemerintah menyelesaikan masalah dengan skala prioritas secara bertahap. Oke. Pemerintah menyelesaikan masalah sesuai dengan skala prioritas secara bertahap. Kelompok Gerald, ada yang perlu dilengkapi Gerald? Ya, silakan berdiri. Ya, berdiri. Iya. Nomor 1, isi berita atau masalah yang dibahas, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah sengketa perbatasan wilayah Indonesia dengan beberapa negara tetangga. Sengketa-sengketa yang ada diselesaikan satu persatu menurut skala prioritas, seperti dengan negara Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. 2. Siapa yang terlibat dalam berita? Tito Karnavian, yaitu Menteri Dalam Negeri. 3. Alasan terjadi masalah tersebut. Yang pertama, tidak ada borderline, garis lintas batas yang benar-benar jelas, yang hanya ada patok-patoknya saja. Indonesia juga memiliki persoalan lintas batas dengan Timor Leste. Ada masalah patok-patok penanda perbatasan yang mulai tertutup hutan dan adanya daerah yang
Yang kedua, yang terakhir, berunding. Jadi ada berunding, menyelesaikan masalah itu secara damai. Ya. Nah, dari artikel dan video tadi sudah dibahas oleh kalian semua. Adakah yang mau ditanyakan terkait dengan itu? Cukup jelas? Oke. Kalau cukup jelas, lembar kerjanya nanti dikumpulkan kepada saya. Kembali ke tempat duduk masing-masing, kita akan melakukan tugas mandiri, yaitu pembuatan poster infografi. Baik, silakan sekarang kita akan masuk untuk tugas mandiri untuk membuatkan. Silakan kalian boleh memilih, mau video boleh, poster boleh, line boleh, pamflet boleh, infografis boleh. Temanya cinta NKRI. Silakan HP-nya digunakan. Oke, ini yang menjadi yang jadi nggak mungkin. Baik, silakan ke tugas mandiri. Nanti dikumpulkan lewat classroom ya. Sampai pukul 8:15 tidak lama-lama. 15 menit selesai.
Sudah ada ruang? Sudah saya siapkan. Jangan lupa nama. Sudah ada yang mulai menyerahkan? Sudah 3 orang, yang lain segera.
Kalau sudah boleh tempel. Direfleksi ya. Sini ya. Tempelnya di sini. Sudah, lokasinya sudah semua? Oke, kalau sudah silakan ambil taruh dulu. Kita akan menggunakan kegiatan kita hari ini. Jadi dari apa yang sudah kita lakukan, baik diskusi maupun tadi dari baca, dari lihat artikel ataupun nonton video, kemudian tugas mandiri hari ini, apa kesimpulan secara singkat tentang sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia? Tadi apa penyebabnya sengketa wilayah Indonesia dan Malaysia tadi? Berdekatan, yang kedua warisan, yang ketiga kurangnya perhatian Indonesia dengan daerah perbatasan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Memperhatikan wilayah perbatasan, kemudian apa tadi? Apa tuh? Kelompok tadi? Berunding, melakukan perundingan jika terjadi masalah dalam perbatasan. Kemudian apa lagi? Menyelesaikan masalah secara bertahap, ya, sesuai dengan skala prioritas. Mana yang lebih dulu harus diselesaikan. Nah, inilah kegiatan kita pada hari ini, bahwa sengketa wilayah Indonesia dan Malaysia ini jika tidak disadari oleh negara masing-masing akan terjadi terus-menerus. Maka kita harus menghargai kedaulatan wilayah negara-negara yang ada di sekitar kita. Jika kita menghargai, mudah-mudahan mereka juga menghargai negara kita. Oke, itu kesimpulan untuk hari ini. Ada hal yang mau ditanyakan terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini? Tidak? Cukup jelas semuanya? Jelas. Oke, minggu ini adalah terakhir untuk pertemuan kita, ya, di kelas
ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan langsung dengan saya. Ya, boleh dan itu materinya dari mana Bu? Untuk ulangan semester hanya 2 bab besar, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Ya, yang UD dan Pancasila sudah di semester yang pertama. Maka silakan dibuka bukunya, dibaca dengan baik dan baca dengan itu jelas. Baik, hari ini saya akan menjelaskan. Ya, terima kasih kebersamaan kalian dan kerjasama kalian untuk hari ini. Minggu depan sudah semester, silakan persiapan dengan baik. Selamat pagi. Silakan persiapan pelajaran berikutnya. Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Tabi Pun. Ya pun. Nah, ya, yang saya hormati Ibu Siti Hoiriah MPD Oke. selaku pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak. Selamat siang, Bu. Selamat siang Pak Sutrianto. Biasa dipanggil Miss Hoiriah. Ya. Oke. Juga yang saya hormati Ibu Martina Eni Siswanti SPD selaku rekan guru sejawat guru PKN dari SMA Saberus Pringsewu. Iya, Pak. Selamat siang, Bu. Selamat siang Bapak. Sehat, Bu ya? Sehat. Waras. Waras. Oh ya. Ya, dan saya Sutrianto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pringsewu. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah melakukan supervisi kelas bersama Bu Eni beberapa hari yang lalu ya, Bu ya? Ya. Oke. Nah, sudah siap, Bu ya? Sudah. Oke. Pasti. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini, Bu. Yang pertama, tentu saya ingin tahu kabarnya Ibu bagaimana saat ini. Kabarnya sehat, semangat, dan Ya. bahagia pastinya. Oke, bahagia kuncinya. Mantap. Bahagia, Kuncinya Miss. memang Ya, harus oke. bahagia. Tuh. Nah, Bu Eni, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan atau inginkan? Ya, baik. Terima kasih Pak Jen. Hmm. Kemarin kita sudah observasi, pasca observasi. Ya. Nah, mungkin di kesempatan ini kemarin setelah observasi ada hal-hal yang mungkin menjadi permasalahan ya bagi saya. Nah, disinilah kita akan mencari, ya saya terutama akan mencari seperti apa sih harusnya kemudian jalan keluarnya dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi kemarin pada saat Ya. observasi begitu. Oke. Terus ketika saya melakukan observasi di kelas Ibu ya, perasaan Ibu saat itu gimana? Takut, galau, atau ada rasa gimana gitu? Yang pertama pasti agak deg-degan ya Pak ya, Oh, karena Kenapa Bu deg-degan? biasanya kan saya mengajar sendiri ya bersama dengan anak-anak. Iya. Itu diawali dengan itu. Kemudian tapi setelah di menit-menit awal kemudian semuanya ya posisi baik-baik saja, tidak ada permasalahan. Walaupun mungkin saya juga bahagia sih yang jelas karena saya Bahagia terus ya Bu? karena ada temen yang mau ikut nih saya ngajar gitu, mau dilihat apa sih yang menjadi kekurangan, apa yang kurang dari saya cara mengajar saya dan seterusnya. Itu menurut saya suatu hal yang saya syukuri. Saya bisa merasa ya bahagia ada orang yang mau memberikan sesuatu untuk saya, membantu saya. Ya. Syukur alhamdulillah ya Bu, kalau kehadiran saya membawa bahagia. Saya sih ikut bahagia ini. Selain itu ya Bu, hal-hal apa saja ya yang Ibu sudah lakukan
selama proses pembelajaran yang menurut Ibu itu sudah sesuai dengan indikator, Bu? Iya. Yang tentunya untuk yang indikator yang untuk materi pembelajaran tentu sudah saya lakukan ya Pak, dari materi dan seterusnya. Kemudian untuk yang PSE, kemudian sosial emosional itu kan sudah saya lakukan kemarin ya, dengan perasaan dan seterusnya, dengan hal baik yang sudah dilakukan, budaya positif yang sudah dilakukan. Kemudian untuk yang diferensiasi juga saya sudah melakukan diferensiasi dari konten, ya, kemudian dari proses dan juga produk. Iya. Itu sih yang sudah dilakukan. Ya Bu, dari pengalaman saya kemarin melakukan observasi di kelas Ibu kemarin ya, itu ada beberapa gambaran menurut saya ya sudah sangat bagus, Bu. Hanya mungkin beberapa hal yang Ibu mungkin belum lakukan, atau mungkin ada yang lupa, atau sudah bagus untuk terus dikembangkan. Nah itu menurut saya baik kalau itu terus dikembangkan. Nah itu dari pengalaman kemarin, beberapa hal seperti kemarin ada restitusi, kemudian ada ice breaking, itu menurut saya belum dilakukan. Iya benar Pak. Kalau untuk ice breaking memang saya tidak melakukan kemarin karena memang yang pertama keterbatasan waktu ya Pak, karena memang hal yang harus dilakukan kan banyak ya kemarin. Dan kemudian yang kedua, tidak saya gunakan ice breaking gitu ya. Kenapa? Karena di kelas itu sudah anak sudah begitu setelah PSE itu yang depan ya, mereka sudah kegiatan pembelajarannya. Apalagi itu masih di jam 1-2 ya, anak-anak itu masih sangat konsentrasi penuh gitu. Jadi maka tidak saya lakukan itu. Mungkin kalau itu di jam agak siang ya, yang memang baru sebanyak ice breaking, karena anak-anak sudah udah nggak in-nya itu agak susah. Mungkin mau menjelang setelah diskusi, mau ke mandiri itu memang harusnya di sela-sela itu ada ice breaking dan seterusnya gitu. Ya, kemarin saya lihat sih pembelajarannya bisa berjalan lancar ya Bu ya. Tapi bagaimana menurut Ibu kemarin, ada nggak hambatan-hambatan Bu yang Ibu rasakan selama proses pembelajaran? Iya. Hambatan yang pertama itu Pak, karena anak-anak ini kan nggak biasa dengan PSE ya, sosial emosional itu. Jadi begitu kita masuk ke sosial emosional, terutama untuk penyadaran diri ya. Kalau untuk sosial emosional yang terkait dengan pembelajaran, refleksi dan seterusnya itu mereka sudah biasa. Tapi untuk yang penyadaran diri ini, mereka itu yang harusnya mereka konsentrasi nih gitu ya, dikasih lagu instrumental itu malah gini, sok-sok bilang Bu, gitu. Jadi ada yang malah tertidur. Iya, ya kadang-kadang mereka malah ngobrol nih gitu. Jadi mereka karena nggak biasa ya, jadi Bu nangis dulu lah Bu gitu, dikasih instrumental itu bukannya konsentrasi, tapi malah mereka merasa karena aneh ya mungkin gitu di awal seperti itu. Belajar kok pakai musik gitu ya. Terus biasa, kemudian instrumen gitu agak melo-melo gitu, mereka kan agak gimana gitu. Itu sih. Pasti kan Ibu punya cara ya dalam mengatasi seperti masalah seperti itu, hambatan seperti itu. Kira-kira apa Bu? Kalau untuk yang kemarin di lapangan ya, ketika di kelas ya langsung saya tuh serius ini, jangan main-main gitu ya. Tapi untuk ke depan mungkin harus kita lakukan pembelajaran sosial emosional ini untuk penyadaran diri ini secara berkelanjutan Pak. Jadi nggak hanya sekali 2 kali, tapi mungkin kita lakukan sering, karena memang untuk penyadaran diri ini kan masih jarang dilakukan oleh guru-guru gitu ya, termasuk saya. Jadi mungkin ke depan kalau sering kita lakukan dan secara berkesinambungan, mungkin itu mereka akan terbiasa. Jadi nggak lagi malah sok melo-melo gimana gitu. Itu aja sih ke depan. Karena hal seperti ini menjadi sesuatu yang baru ya bagi anak-anak ya. Betul. Ya artinya pembiasaan seperti itu ya. Jadi pembiasaan yang bisa dilakukan terhadap anak-anak mungkin itu akan menjadi solusi untuk mengatasi hambatan, supaya anak nggak merasa
oh ini kok aneh Iya, gitu kan ya. gitu. Aneh gitu ya memang. Ya Bu, baik. Kemudian Bu, yang Ibu rasakan selama ini, hal apa saja Bu yang perlu dilanjutkan atau ditingkatkan mungkin untuk pembelajaran ke depannya gitu? Yang jelas tadi ya Pak ya, yang pertama adalah penggunaan pendekatan dengan sosial emosional ini untuk penyadaran diri anak, karena itu memang sebenarnya sangat bagus kalau dilakukan di awal pembelajaran, membuat konsentrasi anak itu lebih ini ya, fokus untuk kegiatan pembelajaran. Untuk yang kedua ya untuk mempelajari diferensiasi, terutama untuk kalau saya kadang belum bisa menerapkan yang berdasarkan kemampuan, itu karena agak susah ya gitu. Tapi kalau untuk yang diferensiasi konten, produk, proses yang mandiri maupun kelompok itu sudah ya mungkin ke depan harus ditingkatkan kembali supaya dalam kegiatan pembelajaran itu lebih menjawab kebutuhan anak. Iya, Pak. Jadi ada kompetensi sosial emosional, kemudian tadi ada berbasis konten, berbasis proses produk, ya Bu. Nah itu kan menjadi satu hal yang perlu dikembangkan untuk ke depan. Nah rencana tindak lanjutnya apa Bu untuk memperbaiki itu? Rencana tindak lanjut yang jelas mungkin untuk rencana-rencana pembelajaran ke depan. Itu yang mungkin belum PSE ya kan, saya yang belum PSE saya ubah menjadi PSE ya begitu. Kalau diferensiasi saya rasa hampir semua sudah ya. Untuk PSE ini memang terkadang kita untuk yang terutama untuk di penyadaran diri. Kalau untuk yang terintegrasi dengan mata pelajaran itu biasanya sudah karena dengan refleksi, dengan ini dan seterusnya, untuk menumbuhkan budaya positif itu gitu. Jadi memang ke depan ya saya akan mengusahakan itu gitu, walaupun mungkin tidak setiap kegiatan pembelajarannya dengan PSE karena ya paling tidak dalam satu capaian pembelajaran berapa kali PSE dan seterusnya. Dalam satu semester ada target berapa kali gitu. Akan bagus sekali kalau juga menularkan kepada teman guru gitu ya. Benar Pak. Sebenarnya saya pingin gitu teman-teman yang lain juga nggak hanya guru penggerak ya gitu. Ya, sebagai tindak lanjut mungkin nanti menularkan kepada teman guru yang lain. Bener banget Pak. Saya pinginnya mereka ikut juga nih masuk ke kelas gitu ya gitu. Dan anak-anak seperti diajak kemarin ya. Jadi anak-anak begitu ada besok minggu depan ada guru yang mau belajar bareng kita ya gitu. Anak-anak tuh sebenarnya antusias. Siapa aja Bu? Siapa Bu? Gitu. Dan mereka ingin yang lain loh Bu, siapa itu ini dan berarti mereka kan ingin kalau pembelajaran itu nanti menjadi menarik, menyenangkan gitu ya. Karena dan ada sesuatu yang beda gitu ya. Betul banget. Seperti pengalaman kemarin juga nampaknya anak-anak cukup kooperatif ya. Untuk satu perputaran dari mandiri ke kelompok kembali ke mandiri lagi itu agaknya kooperatif sekali. Dan bagaimana kemarin menurut Ibu keterlibatan anak? Kalau keterlibatan anak, menurut saya sangat antusias ya mereka belajar ya. Ketika mereka masuk ke dalam kelompok dengan diferensiasi konten, silakan memilih mana, mau video atau artikel kan begitu. Mereka sangat antusias. Oh kami artikel, kami video, artikel dan seterusnya. Dan mereka itu sesuai dengan minat mereka untuk belajar. Oh saya sukanya nonton nih gitu daripada membaca. Dan saya rasa hasilnya pun itu sangat maksimal menurut saya. Jadi mereka bisa menganalisis karena memang kemarin kan materi tentang sengketa wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Itu sebenarnya materinya susah. Tapi bagaimana kita mengemas supaya itu tidak terlihat susah gitu. Ya dengan diskusi seperti itu. Oh ternyata mereka bisa tuh analisis apa sih penyebabnya dan seterusnya. Mereka bisa menganalisis dengan baik. Nah ini kan satu proses pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan ya Bu. Kemudian tindak lanjut ke depan selain tadi Ibu Eni melibatkan anak untuk berpartisipasi aktif ya. Nah untuk ketercapaian pelaksanaan tindak lanjut ke depan Bu, selain anak siapa saja yang mau dilibatkan? Baik. Yang dilibatkan tentu selain saya juga mungkin boleh nih kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Iya, nomor 1 tuh ya. Boleh supervisi. Biasa ke kelas gitu? Ya dong gitu nggak ya. grogi Bu? Enggak, saya nggak grogi. Saya pingin kayak gitu. Yuk Pak ke kelas gitu, lihat saya ngajar gitu ya, supaya mungkin juga bisa jadi belum terlalu paham dengan PSC dan diferensiasi gitu ya.
Terus yang lain juga guru-guru yang lain, rekan kerja yang lain. Itu saya senang kalau mereka mau ikut ambil bagian gitu ya. Pas kosong boleh Bu lihat kelasnya mau ngajar. Boleh. Saya nggak apa ya, maksudnya kenapa supaya dan banyak kok teman-teman tuh yang diferensiasi kayak apa sih ininya gitu. Karena kemarin kayak gini gitu. Jadi kan kita bisa berbagi ya dengan teman-teman itu gitu. Dan juga yang jelas ya dengan CGB yang angkatan-angkatan ini ya, 7 gitu ya. Update ilmu itu sangat kita harus terbuka dengan perubahan-perubahan berbagi ya. Iya gitu, kita berbagi praktek baik, ternyata begini, iya. Oke. Kalau selain unsur yang di dalam sekolah, ada punya rencana melibatkan pihak lain di luar sekolah? Kalau pihak lain mungkin di luar sekolah bisa jadi pengawas yang manajerial, Ibu Anatina Suari mungkin sekali-kali boleh lah dia itu melihat. Kemarin sudah ke supervisi kelas, tapi kebetulan kan pada saat itu nggak ada saya ya, jadi supervisi ke kelas teman yang lain gitu ya, nggak apa-apa, boleh. Sudah ada rencana itu? Iya, boleh. Saya maksudnya yuk kapan maksudnya? Karena di situ kan kita bisa melihat apa yang kurang dari diri kita, apa yang sudah baik yang akan dilanjutkan gitu. Iya. Kalau semua sudah dilaksanakan dalam proses, pasti harus direfleksikan Ibu. Benar. Sebagai guru, setiap kali kita melakukan proses pembelajaran pasti harus ada refleksi. Nah, kira-kira refleksi Ibu yang akan dilaksanakan pasca observasi kemarin seperti apa Bu refleksinya? Refleksi yang saya refleksi saya yang pertama adalah bahwa dalam kegiatan pembelajaran itu perencanaan itu sangat penting. Ya. Ketika kita merencanakan sesuatu dengan baik, ya, tanpa kita nanti tujuannya harus seperti ini. Ketika kita sudah merencanakan itu dengan baik, nanti yang harus dilakukan seperti ini, itu kita nggak usah takut tujuan pembelajaran kita nggak tercapai, pasti akan tercapai dengan proses yang kita lalui. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan berarti bahwa perencanaan itu harus sesuai ini seperti ini dan seterusnya, tapi kita juga melihat situasi dan kondisi di kelas, karena kelas itu belum tentu satu kelas dengan kelas yang lain itu memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain gitu. Jadi ya kita menyesuaikan juga. Kalau memang harus ice breaking ya ice breaking, kalau tidak tidak perlu gitu. Itu sih Pak. Jadi menurut saya seperti itu sih refleksi saya. Dan perasaan saya kemarin senang ketika anak itu senang mengikuti pelajaran saya, mereka tidak merasa tertekan. Itu saya sudah bahagia banget gitu. Bukan karena kehadiran saya kan Bu? Enggak. Ya Bu, baik, terima kasih percakapan yang sangat luar biasa. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan hari ini, kita bercakap-cakap hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Eni atas percakapan kita hari ini. Tetap semangat, tetap bahagia. Tetap bahagia itu Pak yang paling penting. Dan terima kasih kepada Miss Koir yang tetap setia membersamai kami dalam percakapan kita hari ini hingga selesai. Ya, demikian untuk percakapan pasca observasi ini. Terima kasih dan tetap semangat. Semangat. Ya, tetap semangat, jangan putus asa. Bahagia. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Miss Koir. Sukses Sukses selalu. Amin.